Hadirin oleh diri saya. Abi berangkat. Udah berangkat. Aman Rafa. Alda saya. Alisa Hanifah. Ari Permendali. Alfa Asyifatus. Ada Anabil. Kita doakan semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Gimana? Sudah siap menerima pembelajaran pada siang hari ini? Siapa yang tahu? Kemarin arti amanah itu apa? Percaya. Ya, benar sekali. Amanah itu dapat dipercaya. Secara istilahnya apa? Memenuhi
memutuskan yang dapat menempatkan batu hajar aswad tersebut yaitu orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram di esok hari. Jadi besok harinya siapa nih yang akan pertama kali masuk ke masjid tersebut? Ternyata saya siapa? Kalian tahu siapa yang masuk terlebih dahulu di Masjidil Haram? Iya, benar sekali. Yang pertama kali masuk Masjidil Haram yang paling asik yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kalau ada yang menyebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian harus menjawab Allahumma sholli alaihi. Ya, kita menjawab salawat Nabi. Kemudian apa yang terjadi? Masyarakat pun kan lega karena sudah tahu ternyata Nabi Muhammad lah yang akan meletakkan batu hajar aswad tersebut. Kan lega karena Nabi Muhammad itu dari dulunya dikenal dengan sifat jujur dan amanah. Ya, karena lega. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu meminta kainnya itu untuk apa? Untuk membawa batu hajar aswad tersebut. Supaya adil, Nabi Muhammad berinisiatif bagaimana kalau kainnya tersebut kan untuk membawa batu hajar aswad. Kemudian dari setiap sudut kainnya dibawa oleh setiap pemimpin kabilahnya masing-masing. Jadi kan mereka tidak berselisih ya. Semua pemimpin dari kabilah masing-masing membawa setiap sudut dari kain tersebut. Serta Nabi Muhammad juga mengikutnya. Kemudian kan sudah sampai di sudut Ka'bah yang ditempelkan, baru Nabi Muhammad lah yang mengambil dan meletakkannya kembali pada Ka'bah tersebut. Nah, akhirnya masyarakat pun merasa senang karena tidak ada perselisihan di antara pemimpin kabilah yang ada di daerah tersebut. Dan Nabi Muhammad juga termasuk orang yang dapat dipercaya dan berperilaku jujur, sehingga masyarakat dan para pemimpin kabilah tersebut itu menganggapnya biridho al-amin, karena kami ridho karena dengan sifat dapat dipercayanya yang terdapat pada diri Nabi Muhammad Jadi Nabi Muhammad dijuluki dengan sifat al-amin karena memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Nah, kita sebagai umatnya juga harus memiliki sifat tersebut karena sifat tersebut merupakan perilaku yang terpuji. Kalian sudah menerapkan sikap jujur belum sama mana? Nih, kalau di kelas disuruh gurunya mengerjakan tugas, mengerjakan LKS itu harus manut. Artinya tanggung jawab dengan tugas kita. Kalau amanah itu kemarin kan sudah diterangkan Bu Zulaifa, amanah ada berapa? Ada berapa mas amanah? Ada 3, yaitu yang pertama amanah kepada Allah. Benar sekali. Amanah kepada Allah contohnya apa? Contohnya apa? Sholat. Kamu salat enggak? Ya, pintar sekali. Kita menjalankan amanah kepada Allah seperti halnya daripada Allah menciptakan kita sebagai manusia. Tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita harus melaksanakan perintahnya. Selanjutnya amanah kepada siapa? Yang kedua, amanah kepada sesama
Nanti kelompok terakhir itu yang tadi. Ya sekali sama siapa? Tadi kan yang depan sama salam. Kita diulangi. Ini ada berapa kelompok? 1, 2 sama yang depan ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, silakan yang duduknya masih terpisah. Jadi aku sih. Ini ibu kasih soal modelnya yaitu problem of change. Nanti ibu kasih permasalahan nih, suatu permasalahan. Untuk pendapat kalian bagaimana sih tentang permasalahan tersebut, solusinya. Jadi misal ibu kita menyuruh kita untuk menjadi siswa yang pintar. Dan nanti tapi padahal kita yang tapi caranya kok kita dengan curang temannya apa kayak satu apa itu kan perbuatan curang yang mencoret dan demi kata ibunya agar menjaga kita hanya satu tapi caranya salah kurang baik tidak boleh walaupun perintah ibunya itu agar kita menjadi hanya caranya yang salah. Nanti itu contohnya tapi di masalah ini nanti setiap kelompok berbeda-beda. Nanti berarti setiap anak menyampaikan pendapatnya. Nanti kalian tulis nama anggota dan ditulis di lembaran kertas. Ini pasti masalah di lembaran. Pasti kau bisa lihat. Ini kelompok 5. Ayo mas, diskusi. Ini kelompok 6. Nanti kalian ditulis di lembaran kertas dan di atasnya diberi nama anggota. Nanti yang paling Kapan